seperti apa Bang? Penginjilan itu bagaimana kalau ternyata pada akhirnya dia menyembah Tuhan yang salah? Ya, orang Kristen itu penyembah dewa. Berapa kali saya harus bilang? Kristen itu penyembah dewa, bukan penyembah Tuhan. Kristen itu. Berarti argumen Anda yang mengatakan bahwa Belanda ingin datang mengkristenkan atau mengkristenkan Nusantara itu terpatahkan dengan logika tadi, karena bagaimana mungkin Belanda menginginkan orang Nusantara menjadi Kristen padahal diarahkan menyembah Tuhan lain? Itu tidak mungkin Bang. Loh, bagaimana ceritanya Anda ini? Anda coba baca surah-surah Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi supaya saya memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang penganut Taurat, saya mengaku sebagai penganut Taurat, meskipun saya tidak menganut Taurat, supaya saya banyak memenangkan penganut Taurat. Baca di dalam Filipi 1 nomor 18. Sebab biar bagaimanapun Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, mengelabui, berpura-pura, atau jujur, aku tetap bersuka cita. Jadi agamamu itu memang sengaja dibuat untuk seperti bunglon supaya bisa menipu orang agar bisa menjadi pengikutnya. Coba saya sederhanakan dulu, Bang. Saya sederhanakan dulu. Belanda ingin datang ke Indonesia menyebarkan Injil supaya orang Nusantara mengikuti Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu kata Tuhan Islam dimasukkan ke dalam Alkitab agar mengelabui, itu tidak mungkin, karena Belanda ingin supaya orang Nusantara ikut mengikuti Yesus. Kok malah diajar untuk mengikuti Allah? Itu tidak masuk akal, Bang. Salahnya di mana kata Allah ini? Jadi gini, saya terangkan samamu ya. Islam pada masa Belanda datang ke Nusantara ini, Islam juga kan begini, sedang. Bang. Tunggu dulu, sabar dulu. Atau Anda ke gereja jilat pantat pendeta. Jangan sok ngajar. Saya lagi ngomong, gurumu lagi ngajar. Jadi gini, pada saat Belanda datang ke Indonesia, penduduk Nusantara ini beragama animisme. Umat Islam mengajar kemudian penduduk pribumi untuk ke Islam menyembah Allah. Kristen datang mengajar untuk menyembah kepada dewa, itu tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Kristen datang melalui penjajah mengajak pribumi menyembah kepada dewata, itu tidak mungkin menang. Berarti dari dewata menyembah ke dewata. Nah, pengaruh Islam sangat besar. Maka orang Kristen Belanda menggunakan kemudian Tuhannya umat Islam juga untuk supaya mengelabui penganut ajaran animisme. Bahwa dengan Anda mengikut saya, itu sama dengan Anda mengikut Islam. Padahal beda. Tuhannya umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Kristen adalah dewa yang dibungkus dengan nama Allah. Jadi dia berpura-pura datang. Oh, kamu ke Islam ya? Mau Islam ya? Iya, mau. Ke sini aja, Tuhan kami dengan Islam sama kok. Dan di sini Anda dikasih pekerjaan, bisa jadi menir, bisa jadi tentara kolonial Belanda dan seterusnya. Kalau di situ Anda jadi nanti anda dijajah. Padahal sembahan kita sama loh. Islam menyembah Allah kan? Nah, kami juga menyembah Allah. Mending kau di sini. Di sini kau dikasih seragam, dikasih makan, dikasih Indomie dan bla 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 dan seterusnya. Itu yang dipakai oleh Belanda untuk mengkristenkan nenek moyang kalian. Makanya di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, nomor 21, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat supaya aku sendiri, walaupun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya saya dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini cara-cara setan mengelabui lawannya, bunglon untuk menipu. Jadi dengan kata lain, demikianlah kepada orang Islam, aku menjadi seperti orang
Islam, supaya aku memenangkan banyak orang Islam, meskipun saya tidak menyembah kepada Tuhannya umat Islam. Jadi hanya berpura-pura menggunakan nama Allah, agar supaya bisa menipu banyak orang yang awam dan tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi Belanda datang, Islam datang untuk kemudian mengislamkan orang pribumi, dan Belanda datang untuk mengkristenkan orang pribumi. Belanda ini adalah siasat jagonya, siasat adu dombanya itu luar biasa. Maka ketika dia melihat umat Islam berhasil mengislamkan penduduk, maka dia melihat apa yang dipakai umat Islam. Oh, sebutan Allah. Maka Yesus yang adalah dewa dipakai juga menggantikan namanya menjadi Allah, supaya mereka juga bisa memenangkan pertarungan. Itulah agama kalian. Asal Anda tahu. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Bukannya ini Bang Suma, bukannya kata Allah dimasukkan ke dalam kitab Kristen itu untuk agar Islam itu bisa Kristen itu bisa diislamkan. Gimana? Agar bisa mendompleng nabi-nabi di Alkitab, bisa mendompleng Taurat Injil yang ada. Diam kau. Lucu. Di Kristen tak ada nabi, Bung. Di Kristen tak ada nabi. Yang kau sebut nabi itu nabi-nabinya agama Yahudi. Senior kami. Yahudi dari Ishak, Islam dari Ismail. Kristen dari mana? Dari Pamona. Kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia, Bung. Kata Allah itu kan hanya ada di Indonesia dan di Malaysia. Terus Islam pertama kali nama Tuhannya siapa? Nah, yang Anda iman itu yang dengan gelar SBT atau yang tidak dengan gelar SBT, atau hanya Allah saja? Allah itu maha suci, maha tinggi. Gelarnya sudah ada dari sejak mempernyatakan diri kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada para nabi-nabi di Bani Israel, orang-orang Yahudi. Pencipta alam semesta sudah menyatakan dirinya maha suci lagi maha tinggi. Hanya sembahan Kristen yang terkutuk dan tertelanjangi dan terludahi di atas tiang langit, atau di atas tiang pohon. Hanya Tuhanmu beda. Tuhan kami maha suci. Yahudi maha suci Tuhannya. Dan yang maha suci itu pasti cuma satu. Berarti entitas yang Yahudi sembah dan entitas yang Islam sembah sama-sama maha suci. Berarti satu entitas tunggal yang absolut. Sedangkan Kristen, Tuhannya ditampar, dilulahin, diseret, ditelanjangin, digantung. Itu beda. Tuhan kami berbeda dengan Tuhanmu. Maka nabi-nabi tidak ada di agama Kristen. Siapa nabi yang Kristen? Coba sebutkan. Ada? Nggak ada. Kecuali Lugat Tambunan. Lugat Tambunan itu nabimu. Gelar Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sejak awal ya? Iya dong. Di Alkitab kita, di kitabnya orang Yahudi. Siapa bilang? Di Al-Quran tidak ada tuh gelar SBT di Al-Quran. Siapa bilang? Oke, kita tunjukkan. Kita tunjukkan gelar Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan di dalam kurung ya. Enggak, saya sebutkan surahnya. Saya ingat ayatnya. Saya sebutkan kemudian ayatnya, surahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyatakan diri di banyak ayat di dalam Al-Quran, menyatakan dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam surah apa ya? Tunggu ya. Di Al-Hijr. Kok saya jadi lupa teman-teman. Asy-Syura juga ada kan ya? Ada yang ingat nggak? Nama surahnya. At-Taha? Ada ayat 11. At-Taha ayat, ya betul kayaknya Bang Zuma. At-Taha ayat 11 kalau anda salah itu. Saya kok jadi lupa teman-teman. Saya ingat ayatnya, cuman bacaannya Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala, surah apa itu ya? Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah sudah clear belum? Sabar. Oh, Kristen tidak mungkin. Di dalam surah An-Nahl ayat 1, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 100. Kemudian ini saya sebutkan ya supaya kamu jangan menuding Al-Quran tidak ada atas Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka. Kemudian Al-Qasas ayat 68. Ya, saya ambil satu aja dulu. Al-Qasas ayat 68, di situ diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Bang Lucifer tolong dibantu dibaca Bang, dicari Bang. An-Nahl ayat 1 Bang Zuma. Iya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Oke? Jelas ya? Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 100 juga diterangkan wa ja'alu lillahi syuraka'a dan seterusnya sampai kepada pernyataan dirinya Allah itu disebut sebagai subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Anda melihat di dalam kitabnya orang Yahudi juga ada wa ja'alu lillahi syuraka al-jinnah wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat bighairi ilmi subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Kemudian surah apa tadi? An-Nahl ayat 1 ya. Ayat apa minta? Diulang. Ayat apa? An-Nahl ayat 1. Ayat 1. Iya, di situ dikatakan ata amrullah fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Itu Allah mengatakan dirinya subhanahu wa ta'ala. Mana yang jelas yang mana? Di dalam di Alkitab menyebut dirinya maha suci lagi mati. Al-Quran aja, Al-Quran. Kitabnya orang Yahudi, maksudku bukan kitabmu. Enggak usah. Kenapa bisa? Ini kitabnya saudara saya Yahudi kok. Ngapain kau yang sewot? Emang kitabmu? Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Allah semesta alam akan ternyata maha tinggi dan Allah yang maha suci. Tuh. Nangis. Ayat apa? Yesaya 5:16, Yesaya 57:15. Surah apa? Al-Quran An-Nahl ayat 1, Al-An'am ayat 100, Al-Qasas ayat 68. Allah dinyatakan sebagai subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Isra ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan di-mute, ini pengecut ini. Diam dulu kau manusia separuh babi, kau tinggal belajar aja. Saya ngajarin kamu. Kau catat, pilih satu yang mana. Catat kalau lagi dibacakan. Kau catat. Kalau saya lagi ngajar, ya. Kalau saya lagi ngajar, kamu catat. Mau dicatat, mau saya buka ayat. An-Nahl ayat 1 ya An-Nahl ayat 1. Ya, silakan dibaca. Coba pakai pas marahi dulu ini anak buahnya nih pakai pas. Kenapa begini diskusi ini pakai pas? Coba tertib. Pakai pas, silakan pakai pas. Like pas. Like pas. Salon. Di mana itu ayat subhanahu wa ta'ala-nya di mana itu? Emang kamu bisa baca Quran? Emang kau bisa baca? Subhanahu wa ta'ala-nya di mana? Emang kamu bisa baca? Di mana? Saya nggak lihat di Arabnya juga nggak ada subhanahu wa ta'ala-nya di mana. Berarti mulutmu buta. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan. Luhur dan agung tidak ada bandingannya. Tuh Al-Quran surah Al-Isra ayat 43. Apain kau cari-cari subhanahu wa ta'ala? Apain kau cari-cari? Emang Tuhanmu maha suci? Di mana dikatakan itu Allah? Di mana Tuhan kami siapa? Allah. Tuhan kami siapa? Ata amrullah. Ata amrullah. Di mana dikatakan itu ada Allahnya itu di mana? Ata amrullah. Fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Di mana itu Allahnya? Udah kamu turun, kau ke gereja, kau ke gereja, kau jilat pantat pendetamu supaya kau sudah ditunjukkan An-Nahl ayat 1, Al-Qasas ayat 68, Al-An'am ayat 100. Di mana? Jadi Tuhan kami dan Tuhan kami, Tuhannya Bani Israel berdasarkan Yesaya 5:16, Yesaya 57:15, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhanmu? Dewamu yang punya opung, punya tante, yang punya sepupu, punya adik, punya kakek. Tuhanmu kan cucunya Daud. Maha tinggi enggak dia? Mana ada tinggi? Cuman sampai berapa tinggi tuh pohon salib digantung? 5 meter.
Gak tinggi dia. Sabar bang, sabar. Jangan nyanyi bang, like Lanjut aja Kepas. si Kepas. Jadi kata amrullahi itu dia tidak tahu ya Bang Zuma ya. Kata Nggak Allah tahu. rupanya. Iya. Kata amrullah, amrullah. Jadi dia harus diejakan. Alif a ta di atasnya ta. Alif di atasnya a, la tasdid di atasnya lah, ada bawahnya i. Allahi. Harus diejakan kayak gitu. Ya, jadi saudara Lu Kiper, Anda harus sadari bahwa nama Allah yang kalian sembunyikan identitasnya menjadi Allah itu adalah Tuhannya umat Islam yang kalian gunakan. Sejatinya orang Kristen punya harga diri, jati diri, harus menggunakan kata Theos atau kata Yahweh. Itu bang. Baik bang. Oke bang. Ini saya mau tanyakan lagi ini bang. Boleh? Ya. Semua nabi kecuali Nabi Muhammad itu kan mereka mengetahui bahwa nama Tuhannya mereka itu Yahweh. Nah, ketika sudah sampai di Muhammad yang mengaku dirinya juga nabi, kenapa dia bisa berubah jadi Allah? Padahal Islam, Muhammad juga mengakui tentang keberadaan nabi-nabi sebelumnya. Coba dijelaskan bang. Iya. Kalau Anda melihat di dalam Keluaran ya, kitab Keluaran dan kitab Kejadian, Keluaran 6 nomor 3, Keluaran 6 nomor 2 ya, nomor 3, di situ dikatakan bahwa aku menyatakan diriku, memperlihatkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Bael sat usami yotefafe lono dati lahim. Tapi tentang namaku yaitu Yothefafe, aku tidak sampaikan, aku tidak beritakan kepada mereka. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku yaitu Yothefafe, aku tidak sampaikan kepada mereka. Tapi ternyata Yothefafe itu faktanya di dalam kitab Kejadian dinyatakan bahwasanya rupa-rupanya siapa? Abraham justru memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Yotefafe. Coba Anda baca dalam Kejadian 3 nomor 22 misalnya. Oyomer bagaimana kemudian di sana, gimana ayatnya itu ya? Abraham dipanggil oleh Elohim, lalu dia mengatakan apa? Ya Tuhanku, ya Yotefafe. Berarti dia sudah memanggil nama Yotefafe itu. Berarti Yotefafe itu boleh dikatakan sebagai gelar Tuhan. Sebab Abraham sudah memanggil nama itu. Tapi kemudian dikatakan di dalam Keluaran 6 nomor 3 belum dinyatakan namanya. Tapi faktanya Abraham sudah memanggil nama Yotefafe di dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Kejadian 15. Oke? Ya. Lalu bagaimana Anda bisa mengkonfirmasi secara pasti bahwa sesembahan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama dengan yang disembah oleh nabi-nabi sebelumnya? Karena namanya sudah berbeda, Bang. Iya. Tuhan itu kan memiliki gelar. Tuhan memiliki gelar. Ada yang disebut Asmaul Husna, nama-nama atau gelar-gelar yang mulia atau sifat yang melekat pada diri Tuhan itu sendiri. Nah, sedangkan dikatakan El Elohim, El Eloah, Elohe, El Olam, El Eroi, El Saddai, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan, yang sama seperti di dalam ajaran agama Islam juga disebut Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Jadi sifat Tuhan itu ada. Eloah, Elohim, Adonai, kemudian El Shaddai, Sefaot, itu adalah sifat-sifat Tuhan.
Itu sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan yang tidak diberi kemudian kepada manusia. Seperti itu, Bung. Ya, lalu mengapa ketika Anda bersyahadat, Anda mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kalau memang Tuhan Anda ada, kenapa pada saat Anda bersyahadat Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Ya karena memang tidak ada Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Yesus bukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Tuhannya Islam tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya itulah Tuhan kami. Berarti Tuhannya tidak ada begitu. Tidak ada Islam Tuhan. tidak memiliki Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya saya ingin dikonfirmasi, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Islam tidak memiliki Tuhan? Loh, Tuhannya namanya Allah. Loh, dikatakan tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah. Berarti Tuhan Ya, itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Loh, itu Anda sudah menyebutnya. Iya. Saya ingin Anda mengkonfirmasi mengkonfirmasi bahwa Islam itu tidak memiliki Tuhan sesuai dengan ketika Anda bersyahadat. Itu namanya Anda gila berarti. Anda mengatakan diri Anda ganteng. Kepas juga mengatakan dirinya ganteng. Kandito mengatakan dirinya ganteng. Datang kemudian anak saya mengatakan tidak ada yang ganteng selain Bang Zuma. Berarti cuma saya dong yang ganteng. Kalian palsu gantengnya semua. Maaf ya. Nah, orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Yang lain mengatakan Buddha Tuhan. Yang lain mengatakan Horus Tuhan. Yang lain mengatakan Atis yang Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Wisnu Tuhan. Tetapi kami umat Islam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain itu gugur. Kegantengan Anda semua tadi gugur. Yang ganteng cuma Bang Zuma. Itu maksudnya. Iya betul Bang. Betul. Yang Anda miliki itu hanya Allah. Tapi Tuhan tidak kan? Coba ditelaah baik-baik dulu Bang. Jangan sampai Anda saya bersaksi yang keliru bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak ada. Yang ada cuma Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang ganteng selain Bang Zuma. Berarti kalian yang ngaku ganteng itu palsu. Yang ganteng itu Bang Zuma. Ada enggak yang ganteng? Ada. Siapa? Bang Zuma. Yang lain? Enggak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada enggak Tuhan? Ada. Namanya Allah. Yang lain? Tuhan-tuhanan. Palsu. Ya berarti tidak relevan dong pengakuan itu kalau Anda ingin mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, padahal Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang lain itu... Berarti Tuhan-Tuhan yang lain tidak ada. Yang ada cuma Allah. Enggak, di situ dikatakan tidak ada Tuhan kok. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti yang ada itu kan hanya berarti Allah. Tuhan-Tuhan yang lain gugur. Yang ada cuma Allah. Iya, berarti Tuhan itu tidak ada karena yang ada cuma Allah kan? Betul. Tuhanmu berarti tidak ada. Sudah bisa dipastikan bahwa Islam itu tidak memiliki. Tadi Allah kucluk. Alamak, gimana? Kurangi makan babi, bro. Izin dulu sedikit. Kurangi makan babi. Bang Lukiper, tenang dulu Bang. Jadi Ya, Bang, kan di situ Bang Suma. Bang dengar dulu dikatakan Bang. bahwa Saran tidak saya ada kurangi Tuhan makan babi, Bung. selain Allah. Yang Islam miliki itu hanya Allah. Berarti ada nggak Tuhan di situ? Ada nggak Tuhan di situ? Ada nggak Tuhan di situ? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ada nggak Tuhan di situ? Berarti tidak ada Tuhan, yang ada adalah Selain hanya Allah. Ya hanya Allah, itu pintar. Tuhan tidak ada. Nah, lalu yang ada? Ya hanya Allah. Tuhan yang Islam betul. tidak ada. Itulah Allah Tuhan kami. Cuma kamu mau manusia kurang ngajar kau ngomong Apa ini? Jangan diturunkan, biar. Jangan dikasih turun saya. Saya mau berhadap Iya. dengan Suma. Iya, silakan Bang, tapi jangan Suma, emosi, santai aja. Iya, santai aja. Saya mau tanya sama kamu. Kamu orang beragama ya? Kamu orang beragama.
Syarat untuk masuk surga kata Yesus harus beragama. Iya, saya mau tanya dulu. Kau Iya. orang beragama? Insya Allah, alhamdulillah saya Islam, berarti saya beragama. Iya, saya mau tanya dulu. Kamu orang beragama? Iya, saya orang beragama Nah, kok. Saya oke, Islam, oke, Islam itu agama. oke. Tidak seperti Kristen. Kristen itu Oke, partai oke. partai Kalau politik. Oke. Kalau kau semua orang beragama, kenapa kamu menghujat agama orang lain? Saya mau tanya. Di dulu mana sama saya menghujat agamamu itu di mana? Tolong tunjukkan satu kalimat saya menghujat agama Anda. Silakan. kamu ini semua tidak sadar ya? Kamu sudah menghujat agama orang lain. Iya, anggap saja saya tidak sadar. Coba sadarkan saya. Yang mana yang saya hujat agama Anda? oke, Tunjukkan. oke, terima kasih silakan. banyak. Kalau dengarkan yang lain ya, Kenapa? dengarkan yang lain. Iya, Coba. kenapa? Di mana saya Kenapa? menghujat agama Anda? Iya, kenapa kau menghujat Tuhan kita? Yang mana Iya, yang saya kenapa? hujat Tuhanmu? Iya. Mana saya hujat Tuhanmu? Ya, kau menghujat Yesus, Allah. Dengan kau menghujat. dengan begitu juga dengan kau mengatakan bilang. mana hujatan saya kepada Yesus, tunjukkan. Ah? Itu kamu Mana kan sudah berapa kali kan saya masuk, tapi kan kamu bilang Tuhan kita orang Kristen ada 3. Tuhan Lah memang 3. Dengarkan. Berarti- 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 3. 3. Oh, kamu Fendi memang sama dengan Suma. Untak kece. Kitabmu yang mengatakan 1 Yohanes 5 nomor siapa? 7. Sebab Iya, ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? 3. Ada 3. Gimana Suma? Saya mau 1 tanya sama Yohanes 7 nomor 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba kamu baca. Ada berapa di situ yang bersaksi? Coba kamu Ayo, baca, saya dengar. Saya mau dengar. Oke, Kamu baik, mau baca itu. baik. Dengarkan Coba. ya, dengarkan ya. Oke. Asalkan Sebab kan- ada, iya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Berapa? Ada berapa yang bersaksi? Ada berapa? Jadi itu apa? 3. Jadi itu apa Suma? Jadi 3 itunya apa itu Dalam Suma? bahasa Yunani disebut trion. Itu apa namanya? Trion artinya apa? 3. 3. Jadi itu apa Suma? Jadi itu apa? Tuhan 3 ya? Lah itu dalilnya. Kamu memang goblok, kau memang. Loh, Cuma kalau kau memang Disebut orang 3. beragama Muslim, saudara, disebut 3 loh. Ada 3 yang bersaksi Cuma di kalau surga. kau beragama Bapa, Muslim. Anak, Roh Kudus. 3 loh. 1 Yohanes 5 nomor 7. tapi dibilang di situ, tapi dibilang 3 itu Tuhan 1. Ada 3. Iya, ada 3 tapi dibilang Tuhan. 3 itu dibilang Tuhan. Bapak Tuhan, Kamu ini memang goblok. Yesus kamu Tuhan, memang. Roh Kudus Tuhan. Berapa? Berapa? 3. Kok jadi saya yang salah? Itu apa? Alat Kok perayaan jadi saya yang Roh salah, Kudus, ya? Bung? Iya, Saudara, Suma, saya mau kok tanya. jadi Bang Suma yang salah? Iya, saya mau tanya. Ini Bible, coba kau baca, kau deh yang baca, kau yang baca. 1 Yohanes 5 nomor 7, coba kau yang baca. Ada 1 atau Kamu ada yang baca, 3? saya tahu itu semua. Kau yang baca, saya mau Ya, dengar. kau. sebab ada trion yang memberi kesaksian di surga. Berapa? Ada berapa yang memberi kesaksian di surga? Ada berapa? 3. 3. 3. Kok jadi saya yang salah? Memang dasar memang memalukan agama Muslim. Cuma kalau di agama Muslim lain cuma tidak seperti kau. Kau ini memang Loh, Bung, pengajaran sesat. Anda kau. memfitnah saya dengan mengatakan saya menghujat. Apa hujatan saya? Anda mengatakan Kristen Tuhannya Iya, 3. Kau bacakan dalil. Kau kan manusia penghujat. Mana saya hujat? Kau tunjukkan. Mulut kau itu kotor seperti perempuan mulut perempuan. Oh, jadi 3 Kau Tuhan bilang- itu Baru saja kotor. kau bilang tadi apa? Cium pantat pendeta. Kalau dongok pasti ngapain di sini, Bung? Kalau orang tulul ngapain di sini? Mending dia ke gereja cium pantat pendeta. Supaya apa? Supaya dia tahu ini harum, ini busuk. Ini kan dia nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, dia nggak bisa bedakan. Jangan-jangan dia nggak bisa bedakan antara harum dan busuk. Maka colok pantat pendeta, cium. Oh, sedap.
Berarti masih belum sakit, belum sembuh berarti. Sabar bang, Kalau dia masih mengatakan Saddam, berarti dia belum sembuh. Itu loh. Gimana sih? Cobalah tadi Anda mengatakan saya menghujat menista. Kenapa? Buktinya apa? Kau mengatakan Tuhan kami 3. Dalilku kasih. Apa yang dikatakan? Apa maksudnya itu? Ya sudah disebut 3 trion. Berarti telu. Taniel pak. Telumi. Sabar bang, sabar. Iyalah harus sabar. Terima pengajaran Bang Suma, karena tujuannya adalah mengasihi kalian, bukan menyesatkan kalian. Itu intinya. Ini Bang Suma. Ini masih Ya, boleh apalagi Bang Suma. Ya. Masih boleh Bang, tidak? cuma mungkin beda jawabannya, Bang Lukiper ini beda jawabannya, mungkin coba ditanya lagi. Ya. Enggak, saya tidak bahas itu bang. Yang sama sih ada mau tanya sama Brunda ini. Ya silakan. Enggak. Begini Bang Suma sendiri Iya. kan tahu bahwa pengikut Yesus itu kan disebut Kristen. Nah, sedangkan salah. menurut Islam, Anda salah. Luruskan dulu. Pengikut Yesus itu disebut disebut sebagai domba. Itu pengikutnya. iya sabar bang, sabar. Nah, sedangkan yang disebut Kristus itu pengikut Paulus. Jangan Anda samakan. Sabar tole. Begini Bang Suma, Ya, apa tuh? kami orang Kristen itu kan Anda sendiri tahu bahwa kami mengakui diri kami pengikut Yesus. Nah, Ya. sedangkan pandangan Islam terhadap Yesus itu menganggapnya dia adalah Nabi Isa. Yes. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bang Suma, mengapa orang Islam tidak masuk Kristen padahal Nabi Isa agamanya Islam? Kenapa umat Islam tidak menjadi Kristen? Karena Yesus tidak Kristen. Yesus bukan Kristen. Yesus itu orang saleh. Berarti dia Muslim. Mau tahu di mana Yesus disebut anak saleh? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut dan atas kesolehannya. Tuh. Doanya dikabulkan. Orang saleh berarti Islam dong. Gimana sih Bang? Bukan itu pertanyaannya Bang. Iya kan Anda mengatakan kenapa Anda tidak menjadi Kristen? Karena Yesus sendiri adalah Islam. Dia anak yang soleh. Dalilnya ada mana? Ibrani 5 nomor 7. Biasa kan pengikut Yesus kan jadi Kristen. Nah, Anda sendiri kan mengakui bahwa Yesus itu kan agamanya Islam. Lalu kenapa kalian tidak menjadi Kristen, Bang? Yesus Islam, kenapa kami jadi Kristen? Lucu ente. Gimana ceritanya? Kok kebalik-balik? Yesus itu bukan Kristen, Yesus itu Islam. Mana dalilnya? Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang yang soleh. Yang disebut orang soleh itu umat Islam karena mereka mendirikan sholat. Yesus sujud, Matius 26 59 39. Yesus sujud, Yesus sholat. Nah, makanya dia disebut soleh karena dia mendirikan sholat. Kristen mana ada sholat? Salah, Kristen iya. Bukan sholat tapi salah. Sabar Bang, saya hanya merangsang cara berpikir. Cara berpikirnya Sabar Bang. Bang. Sabar Bang, sabar. Yesus soleh atau tidak? Jawab dulu. Bukan cuman soleh Bang, itu dia kudus itu Bang. Ya itu dia. Berarti Yesus itu orang suci. Orang suci itu Islam. Islam itu tidak boleh sholat kalau tidak suci. Kalau ada najis pada dirinya nggak boleh. Kalau ada hadas pada dirinya nggak boleh. Makanya umat Islam itu suci dia. Yesus Anda katakan Yang kudus, suci berarti dia itu- suci. Nah, yang suci Yesus itu soleh dan kudus, Yesusnya, berarti dia Bang, Islam, bukan Muslim. pengikutnya. Ya, berarti lebih Gimana pantas sih, kami Abang disebut ini? sebagai pengikut. Karena Yesus soleh, kami juga soleh. Yesus suci, kami juga suci. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa Islam itu sebenarnya Kristen juga? Karena dia Tidak, mengikuti Kristen itu Yesus. pengikut Paulus. Nah, salah Anda. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Kamu pendengar suara Yesus?
Enggak, Yang kamu dengar suaranya Lukas, suaranya Paulus, suaranya Markus. Kata Yesus yang dituliskan. Shalom, selamat malam. Ya, malam. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku. Nah, apakah Kristen mendengarkan Yesus? Di mana kalian mendengar suara Yesus? Yang mendengarkan itu hanya Bani Israel yang sesama dengan Yesus. Di mana kalian pernah mendengarkan suara Yesus? Di mana? Yesus tidak pernah ke gereja. Yesus hanya ada di sinagoge, di bait suci atau baitullah. Tidak ada dia pernah ke gereja Yesus. Karena Yesus tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak bersunat. Apalagi pemakan babi. Nggak mau Yesus. Tidak mau. Ya betul bang. Itu Yesus itu tidak pernah masuk di gereja. Bang. Itu betul. Yesus tidak pernah masuk ke... betul. Tidak bisa Yesus masuk ke gereja. Minta maaf, saya mungkin ada mau sampaikan sedikit. Ya silakan bang. Oke. Terima kasih saudara untuk saya mungkin... saya pengen tanya saja ya. Oh, mau kenapa bertanya kita bukan orang ingin Muslim menyampaikan. itu katakan bilang harus cerai. Ah? Masih bagus. Iya. Di Islam itu kalau sudah tidak ada kecokan, cerai itu halal. Di Kristen, cara untuk cerai harus bersinah dulu. Cara bercerai di orang Kristen Muslim adalah itu bersinah. bisa permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Oh enggak, di Emangnya Islam boleh? di Islam itu cerai itu ada yang dikatakan talak 1, talak 2, talak 3. Nah di Kristen cara cerai juga ada, tapi caranya berzina. Apakah orang Islam itu bisa cerai itu harus? Kenapa di Islam terus gang? Orang Bahas Islam juga di itu bisa agamamu dong. permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Dengar, Islam boleh cerai, Kristen juga boleh cerai. Di Islam cara cerainya itu banyak hal. Misalnya penganiayaan. Boleh untuk dirobekkan. Siapa bilang? Paham, Boleh dong. Di Kristen boleh cerai, yang penting salah satunya itu kalau surat itu ada itu tidak boleh dirobekkan di depan mata. Di mata Tuhan. Tidak boleh cerai kecuali karena tapi zina. Orang Muslim kita baca itu permainkan di kepercayaan dia itu. Matius 19 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Terus aku mengatakan kepadamu, orang Islam jangan emosian. Saudara, jangan emosian. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang menceraikan istrinya. Kenapa Anda ngamuk-ngamuk? Memang berarti ada orang Islam itu permainkan di sekarang jangan di-mute. Saya mau tanya orang kepada Islam saudara. itu permainkan di kepercayaan itu seperti boneka. Sekarang saya mau tanya. Tolong tunjukkan syarat sah nikah di agama Anda. Berat ini, Bang. Berat. Mana? Harus Islam itu harus bertah 10 orang dulu baru bisa nikah. Baru bisa bertah. Apaan macam itu permainkan di kepercayaan? Syarat sah nikah di agamamu mana? Tunjukkan dalilnya. Syarat kau sah punya nikah. tai saja kau. Jangan emosi, Bang. Katanya tadi santai. Kok jadi emosi? Tunjukkan syarat sah nikah di dalam agama Kristen. Kalau tidak ada, maka Kristen hanya kawin. Yang hanya kawin itu level apa? Bung, di agama Anda kalau tidak ada syarat sah nikah, berdasarkan dalil, berarti Anda hanya kawin. Yang hanya kawin tidak ada syarat sah nikahnya, itu apa namanya? Bembe. Berarti apa punya kepercayaan itu permainkan seperti boneka. Loh, berarti abang punya kepercayaan itu bukan apa? Apa? Ngomong itu apa? boneka. Ngomong apa? Ngomong apa Anda? Ngomong apa? Permainkan kepercayaan itu seperti boneka. Boneka apa? Boneka kami apa? orang Kristen ini, Bang, kamu paham ya? Kami orang Kristen ini kalau surat nikah itu ada tidak boleh dirobekkan di depan umum supaya kamu tahu. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di agamamu itu apa? Coba tunjukkan ke saya. Berharga kami punya surat nikah itu kalau dirobekkan di depan umum. Itu bullshit, omong kosong. Itu cuma tradisi barat. Tunjukkan ke saya. Mana orang Islam itu kalau orang dipunya robekan di depan umum, susah harus 10 orang itu baru bisa bertah. Saya tanya, syarat sah nikah di Kristen itu mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada syarat sah nikah. Orang Kristen ini, Bang, kami orang Kristen itu belum pernah bilang cerai harus satu. Kamu pergi ke Dukcapil, angka tertinggi perceraian itu dari umat Kristen.
berarti umat Kristen adalah umat pesina. Karena di dalam Matius 19 percaya itu memang setia. Kenapa penuh perceraian Kristen dicapai permainkan wanita agama kalian itu permainkan wanita seperti boneka Kristen. Tuh, paham Departemen Agama Kristen angka setiap tahun perceraian agama Kristen meningkat. Sedangkan syarat bercerai di Kristen itu bersina. Berarti kalau 1000 Kristen yang cerai berarti 1000 bersina. Matius 19 nomor 9. Tidak boleh cerai di Kristen kecuali dengan satu alasan. Apa itu? Karena alasan kami itu. Jadi kalau kamu sudah bosan sama istrimu, kamu sudah bosan sama istrimu, gampang untuk pisah. Caranya apa? Itu tadi. Di sini sederhana kan? Sederhana. Kalau di Islam sulit bercerai. Syaratnya tidak menafkahi, tidak memberi makan. Berat itu. Hanya suami yang tega, yang gimpe kepalanya, yang tidak mau menafkahi istrinya. Ayo. Hanya suami yang gepeng kepalanya, yang jiwanya. Nah, di agamamu cerai tidak boleh kecuali satu. Apa itu? Gampang sekali cerai di agamamu. Tinggal jatuh cinta kepada wanita lain, angkat kaki yang kiri, satu kaki loncat-loncat di ranjang, sudah selesai. Jatuh cerai. Aman. Dalilnya jelas. Aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, maka ia berzina. Tidak boleh kecuali berzina. Jadi kalau kau sudah bosan sama istrimu, apa yang kau lakukan supaya berpisah? Apa? Berzina. Berzina, Cak Ayu. Itu dalil. Nah, memang sakit. Itulah kebenaran. Bang Zuma, Saya bukan karena kebencian, jaringannya jelek. cinta kepada kalian. Jaringan saya ya. Ya, putus-putus. Kenapa kau jago di sini? Tadi. Berani kau Pindah. di RK sana. Iya. Putus-putus, Bang. Masih putus-putus. Udah aman, Ya. aman. Tidak, Aman, Bang. ya. Jago di sini. Itu gara-gara Kenapa, Bang? itu, Bang. Kenapa? Makanya RK pun putus-putus. tidak berani. Sama Masih RK pun putus-putus, tidak berani. masih. Sama. Udah. Enggak, Bang. Oh, Enggak, RK udah. punya PR. Aman. RK punya PR waktu kulipat gunting bersama dengan Taipuddin berdua, aku tanya di Yahudi. RK roh kematian dengan Putus-putus, jadi Bang. tai kambing. Di Komalnya saya datang. Masih ya? Jangan Iya, kau jaringannya keluar ke sini merah. lah. Bergabung di sana. Bang Zuma jaringannya merah. Diam dulu, Kamu pas. datang gabung ini ngapain? Mau diskusi atau Sabar mau apa? dulu. Ya. Kau pas, diam dulu. Pas, diam dulu. Kamu mau ngapain di sini? Mau diskusi? Kamu itu apa di sini? Diskusi. Ucapan yang Hostnya harus omkan kamu diskusi. jangan keluar-keluar Jangan di sana. buka begitu. Suruh masuk ke sini. Kau yang ke Suruh sana, ke sini kau. RK. Kan saya sudah pernah ke sana, Bung. Saya pernah ke sana. Saya 2 lawan 1. Dia dengan Taipuddin. Kujadikan dia apa? Dodol tai ayam ku buat mereka berdua. Satu pertanyaan, gugur. Gak bisa dia. Coba, Islam dari mana? Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas itu. Nah, Kristen dari mana? Jadi Bang Zuma bisa ya? Kenapa, Bang? Bisa Ya, cerai di maksudnya agamamu, Bang. Yang penting berzina salah Sesuai satunya. dengan Kamu diskusi atau kita istri. tadi, sesuai dengan diskusi dari awal tadi, siapa yang berhak menggunakan kata Allah? Nah, Ya, Islam dong. Gimana sih? berarti Kristen tidak apa-apa dong ya menggunakan kata Allah, karena Islam yang memasukkan itu ke dalam kitab Kristen. Ya, terserah kamu. Kalau kamu sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, alhamdulillah. Enggak, Bang. Enggak, Itu karena kami Bang. ditipu, Bang. Enggak, Bang. Berarti Anda lebih tolol daripada ayam.
Kalau ayam ditipu wajar, nggak ada otaknya. Anda punya otak, merasa ditipu tapi tidak mau meninggalkan tipuan. Itu namanya bahlul. Dulu bang seperti ini, Kami bang. ditipu, oh mama, kami ditipu. Ditipu apa, Dek? Kami disebut Allah dalam kitab kami. Emang nggak bisa kok ganti? Nggak bisa sih. Tapi kenapa? Kami suka ditipu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Yuhana amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Quran 1400 tahun, salah satu mukjizatnya adalah menceritakan tabiat orang-orang kafir. Ente nggak malu? Kitab yang sudah tua 1400 tahun telah menceritakan ente dan terbukti kebenarannya hari ini. Ente tak malu? Saudara Rendra, syukran, barakallahu fiik. Coba. Kan bukan ini bang, bukan Kristen yang memasukkan kata itu ke dalam, kan Islam yang memasukkan karena Berarti ingin Anda merasa mengislamkan tertipu. Kristen. Berarti Anda merasa tertipu. Ya, sangat. Nah, sekarang ketika Anda merasa tertipu, Anda nggak bisa keluar dari sana. Bisa, tapi bagaimana kami sudah terlanjur mentuhankan Ya itulah Tuhan Islam. Itulah sama seperti ada orang yang menuntun Anda untuk memegang teh ayam. Anda tertipu, bos. Ya sini dulu, bos. Bos, sini, bos. Kamu mau lihat dodol yang terbuat dari emas? Mau. Sini tanganmu. Pegang teh ayam. Tak, pegang, udah dicium. Apa yang dia katakan? Aku tertipu, ternyata bukan emas, ini teh ayam. Tapi apa yang dilakukan? Digosok-gosoknya terus. Aku tertipu, kupikir inilah emas, ternyata hanya teh ayam. Dibalut di mukanya. Ini teh ayam. Dijilatnya semua, dipasang itu teh ayam semua ke mukanya. Kok bisa kayak gitu, bang? Aku tertipu. Loh, memang gak bisa cuci muka? Enggak, aku udah terlanjur. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir. Itu. Mereka Kan dikasih mata begini, tidak bang. melihat, dikasih kuping tidak mendengar, dikasih hati tapi tidak perasa. Mereka itu lebih hina daripada hewan. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Itu kata Quran. Anda sudah tahu salah. Kasusnya seperti ini bang. Dulu dia punya kasus kayak seperti ini bang. Dulu saya pernah minta tolong kepada orang pertanahan untuk uruskan surat tanah saya. 2 tahun kemudian orang pertanahan ini klaim bahwa tanah yang saya miliki itu miliknya. Begitu diperiksa ternyata betul namanya yang di sertifikat. Nah, terus permasalahan ini sama seperti yang terjadi di dalam kitab Kristen ini. Dulu disuruh untuk menerjemahkan ke tahun dalam berapa? Tahun berapa dulu itu? Nusantara. Tahun berapa? Dikasih masuk nama ke dalam untuk Tahun berapa? mengislamkan Kristen. Tahun berapa itu klaim Anda dimasukkan ke sertifikat tahun berapa? 1733. Tahun berapa kemudian Belanda menerjemahkan nama Allah dari Theos? 1629. Bukan Belanda yang menerjemahkan itu bang. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jelas-jelas Bible Matius diterjemahkan oleh A.C. Ruil tahun 1629. Upaya pertama dalam menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Nusantara. Oke. Kata Allah telah digunakan seperti di dalam kitab saudara yang ada di dalam kitab Matius. Itu diterjemahkan kemudian contoh, maka engkau memerincah nama Emmanuel, artinya Allah. Itu contoh ya. Roll telah menerjemahkan kata Theos menjadi Allah di tahun 1629. Orang Malaysia, Abdullah Munzi, menerjemahkan itu tahun berapa? Tahun berapa? Ayo, tahun berapa diterjemahkan? Lebih duluan Belanda daripada Ustadz yang dari Malaysia. Jadi jangan tipu-tipu. Umat Islam susah untuk ditipu. Karena umat Islam itu Betul, belajar. Yang Terus? menjadi masalah saat ini ya Bang Suma, itu kan kesalahan Belanda di zaman dahulu. Lalu kenapa Anda menyalahkan kami yang pada saat hidup di zaman sekarang? Nah itulah tadi yang saya katakan contoh teh ayam. Itulah contohnya.
Anda sudah tahu itu teh ayam, masih juga bukannya cuci tangan, malah diambil teh ayamnya disedot masuk ke mulut. Gimana sih itu, Bang? Iya. Kan justru kami yang merasa bahwa sebenarnya Anda yang mencicipi teh ayam kan? Mati Mija. Bibel Anda. Kok jadi kami? Aduh, parah. Jadi kami yang dirugikan, Bang. Justru kami yang dirugikan atas kejadian itu. Siapa yang menerjemahkan pertama kali dengan sebutan Allah? Kalian sendiri, orang Belanda sendiri yang memasukkan itu. Itu kan mulai gila. Anda ku minta turunkan nanti kalau Anda tidak jujur berdiskusi. Orang Belanda bernama Roel Aserol menerjemahkan tahun 1629. Abdullah Munsi belum lahir. Orang apa dia, Bang? Dia orang Belanda. Dari mana orang Belanda tahu bahwa nama Tuhan Islam Allah? Dia kan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana orang Belanda tahu bahwa Tuhan Islam Allah? Umat Islam di Nusantara ini dari abad ke-8 sudah ada. Berarti Islam yang memberitahukan ke Belanda bahwa nama Tuhan Islam itu Allah, makanya dipakai Belanda. Berarti bukan kesalahan Belanda dong. Tulul. Sekarang begini, saya punya buku ya bahasa Bugis, mau kuterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya buku saya itu menggunakan bahasa Indonesia, maka namanya Labaco saya ganti pakai namanya Yesus. Buku saya selanjutnya yang namanya Bacok menjadi Yesus semuanya. Terus saya sendiri yang menuliskan Labacok menjadi Yesus. Saya mau nyalahkan kau gitu. Kampret. Kenapa, Bang? Saya sendiri yang menerjemahkan Labacok menjadi Yesus, lalu saya mengatakan, kamu salah. Siapa suruh kau menyembah Yesus? Saya ikut-ikutan menulis Labacok menjadi Yesus. Kenapa kau salahkan orang, kampret? Kalau memang Kristen salah menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya, lalu kenapa ketika saya berdoa kepada orang sakit menggunakan nama Allah, kok dia sembuh? Lucu Dua tiga, bukankah kami telah bermukjizat demi namamu? Bukan kami telah mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, wahai kampret. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Jangan kau bangga. Justru orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, yang diusir oleh Yesus. Bukan menggunakan nama Yesus, saya menggunakan nama Allah, orang itu sembuh. Jadi di sini saya bisa memastikan bahwa ketika orang Kristen menggunakan kata Allah di dalam Bibelnya, itu tidak salah, Bang. Karena dibuktikan bahwa orang yang didoakan sembuh. Ya sudah, berarti Anda sudah mengakui bahwa Tuhan itu namanya Allah. Berarti yang menyembuhkan kan Allah. Ya sudah. Kan? Tidak masalah kan Kristen menggunakan nama Allah. Iya, masalahnya yang Anda sebut Allah itu Yesus. Yang Anda sebut kemudian anak Allah itu Yesus. Itu anak Allah. Itu yang salah. Mana pernah Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Begitu. Barangkali kita istirahat dulu dengan kandangkan dulu lalu kiper ini karena pelan-pelan di kepalanya. Masih banyak loh yang saya ingin tanya ini, Bang. Saya mau diskusi dengan orang yang otaknya agak sehat. Kalau yang sehat dari Anda, golongan Anda itu sudah pasti nggak ada. Sudah pasti nggak ada. Yang sehat itu dari Anda sudah pasti nggak ada. Kalau berbicara mengenai konsep agama ya, saya tidak pernah temukan. Saya sudah puluhan tahun berdiskusi dengan Kristen. Berbicara mengenai agama, saya belum pernah menemukan ada orang Kristen yang normal otaknya ketika membahas agamanya. Pasti gimpe, pasti gepeng. Pasti gepeng, bocor halus di mana-mana. Saya pastikan itu. Tapi kalau berbicara mengenai politik, berbicara mengenai matematika, hitung-hitungan, saya salut orang Kristen hebat. Tapi berbicara mengenai konsep agama, pasti gimpe kepalanya.
pasti gimpe. Gepeng, kayak panci yang habis dihantam batu, gepeng. Gimpenya lari ke dalam. Kepas itu sehat dia, otaknya cerdas itu Bang Zuma. Siapa Kepas? Apalagi ini? Iya. Apalagi ini? Menyembah cucunya orang. Cucunya orang disembah. Ponaannya siapa? Elizabeth. Yesus lewat di depannya Elizabeth. Sus, ya tante. Mau kemana nak? Mau ke bait suci tante. Ketemu lagi dengan Yusuf. Sus, iya om. Mau ke mana? Mau ke bait suci om. Masa ada Tuhan punya om, punya tante? Kepas. Masaki kau nak masaki. Coba Garek kau pergi beli kombantrin. Kombantrin kau haluskan baik-baik, kombantrin. Halusin baik-baik. Habis itu kasih bedak Rita. Kasih air sedikit, kasih es. Habis itu habis itu campur pas dalam gelas ya 200 mili, habis itu minum. Mana tahu besok bisa sembuh. Nama Allah itu nggak akan kusebutkan lagi, Elohim Yahweh sekarang. Bagus. Jadi ada dua Tuhan kau sebut, berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhannya orang Mesir, Mesir kuno. Yahweh itu Tuhannya orang Mesir kuno. Itu dewa itu. Itu dewa tanpa jenis kelamin. Itulah Yahweh. Dewa Mesir kuno. Tuhannya orang Yahudi bukan Yahweh. Yahweh itu intinya dewa tanpa kelamin milik Mesir kuno. Jadi opungnya Yesus siapa Kepas? Ya Kepas. Silakan. Opungnya Yesus siapa? Bang Esau, silakan Bang. Saya minum kopi dulu, silakan. Teman-teman silakan dilanjut. Saya 10 menit insya Allah minum kopi dulu ya. Sambil monitor kalau ada yang agak keras baru saya. Siap, Gurunda. Mungkin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Gurunda, semuanya, masya Allah. Aduh, ini luar biasa loh. Udah dikasih ilmu banyak. Saya rasa yang di bawah sudah mendapatkan kebenaran. Jangan sungkan mau naik. Kemudian bertanya terakhir, kalau sudah mendapatkan hidayah, silakan untuk menyaksikan diri atau bersaksi menjadi seorang Islam, tidak rugi.